Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabil mujahidin at-tahirin rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Letnan Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Jaga kesehatannya, amin. Allah kabulkan hajatnya, amin. Hadir di tengah-tengah kita sahabat saya dari Manado, jadi pendeta top di Jakarta. Tepuk tangan untuk pendeta Gilbert Lumindong. Saya tanya, pendeta, kenapa kalau orang Kristen itu ke gerejanya seminggu sekali, sementara orang Islam sehari 5 kali? Ternyata jawaban beliau, Gus, kami orang Kristen kenapa ke gereja seminggu sekali? Karena sedekahnya 10%. Jadi seminggu cukup sekali. Kenapa orang Islam harus 5 kali sehari? Karena zakatnya cuma 2,5%. Ini sahabat saya pendeta ini. Kemarin beliau saya ajak makan di makanan Arab di Jakarta, makanan khas Arab, nasi mandi. Langsung saya bilang, hati-hati Pak Pendeta, ususnya mu'alaf. Hadir di tengah-tengah kita, mohon maaf, yang di sini agak duduk mas, yang belakang biar bisa melihat Pak Prabowo, duduk. Duduk semuanya, duduk. Ya Ndok, duduk dulu. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadir juga di tengah-tengah kita salah satu pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, putra dari Gus Solah. Tepuk tangan untuk Mas Ipang Wahid. Di belakang juga ada banyak Gus ini. Ada Pak Sugiono juga ya. Nah, Pak Sugiono terima kasih hadirnya. Ada Gus Adim, ada Gus Aam, Gus siapa lagi yang hadir? Gus Sofa, Gus Nafi, Gus Miftah, sing di rumah goblok. Ada Ra'anas dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa ini bukan malam Ahad Pahing? Jenderal mohon izin, rutinan kita di pondok itu setiap malam Ahad Pahing. Tapi karena ada banyak jamaah yang belum sempat open house di pondok kemarin, karena kebetulan saya harus ke Singapura dan ke Hong Kong. Kan aku kiainya silet British. Maka banyak jamaah yang datang kecewa karena tidak bisa berjumpa. Kebetulan tanggal 3 Pak Prabowo mau ke pondok. Maka saya kasih judul acaranya di situ, Jenderal mohon maaf, Open House Akbar bersama Pak Prabowo Subianto. Tepuk tangan. Nah, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, maka hari ini saya sebelum nanti memberikan kesempatan kepada Bapak Prabowo, mumpung ini masih bulan Syawal, halal bil halal, yang datang ke sini minta doa saya doakan. Yang minta maaf saya maafkan. Yang minta THR saya minta maaf. Nah, tapi yang jelas acara seperti ini dalam agama disebut silaturahmi.
Silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Artinya Pak Prabowo hari ini mau hadir di tengah-tengah kita untuk silaturahmi, berarti dalam rangka menyambung rasa cinta dan kasih sayang. Kalau cintanya Gus Miftah sama Pak Prabowo itu sudah lama. Saya bilang, Pak Prabowo, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Nah, maho. Tapi kalau cinta saya kepada ibu-ibu Zianisti ini jelas. Seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nah, orang yang mau silaturahmi, apa janji Allah? Satu, dipanjangkan umurnya. Amin. Semua yang hadir panjang umur. Pak Prabowo panjang umur. Pendeta Gilbert panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pendeta Gilbert hidup sendiri. Yang kedua, bagi orang yang mau silaturahmi, janji Rasulullah, dua, dilancarkan rezekinya, amin. Disehatkan badannya, amin. Dibahagiakan hatinya, amin. Pulang lunas hutangnya. Kenapa aminnya paling kenceng ya? Nah, di mana pentingnya silaturahmi? Saya kasih satu cerita. Umatnya Nabi Musa alaihi salam dilanda kemarau panjang. Banyak umatnya yang mati. Akhirnya apa? Nabi Musa ngajak umatnya untuk sholat istisqa. Sholat istisqa. Sholat minta hujan. Kalau kamu punya dua pilihan, bukan istisqa tapi istikharah. Kayak yang jomblo-jomblo mau menikah sama A atau sama B, itu istikharah. Tapi ingat, sebelum istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan gak ada yang mau kamu istikharahi. Akhirnya sakit hati. Makanya kalau mencintai pasangan cukup sepenuh hati bukan sepenuh jiwa. Sehingga kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati tidak sampai sakit. Kok Gus Miftah dibully sama orang gak pernah sakit hati? Saya belajar dari Pak Prabowo. Kita gak pernah sakit hati kalau dibully. Saya bilang, kenapa Gus Miftah sering dibully sama orang? Jelas, saya terkenal. Kenapa saya dimusuhi? Karena saya kuat. Betul Bu? Nah, makanya kalau ibu-ibu banyak dimusuhi sama orang, santai saja. Jangan kayak kamu. Temannya pasang status WA, hatinya tersinggung. Kalau ada orang pasang status, kamu tersinggung, bukan statusnya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Betul? Nah, umatnya Nabi Musa akhirnya sholat jenderal. Karena negaranya waktu itu kekeringan panjang. Sudah sholat 3 kali, ternyata belum turun air hujan. Akhirnya apa? Nabi Musa ini matur sama Allah. Tuhan, kami sudah sholat 3 kali istisqa, kenapa belum turun air hujan? Allah jawab, salah satu kelebihan Nabi Musa itu mohon maaf, dia langsung bisa berkomunikasi dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Tuhan, kok gak turun hujan? Apa jawaban Allah kepada Musa? Musa, aku tidak akan menurunkan air hujan kepadamu, kepada bangsamu. Kenapa Tuhan? Karena ada umatmu yang tidak akur. Ada umatmu yang tidak rukun. Ada umatmu yang bermusuhan, saling mencela antara satu dan yang lainnya, tidak mau bergandengan tangan, justru saling memfitnah dan mencaci maki. Kemudian Nabi Musa matur, Tuhan, apa syaratnya supaya engkau menurunkan air hujan? Allah jawab, lakukan 2 hal. Yang pertama, jadikan umatmu umat yang rukun, maka aku akan menurunkan hujan dan rahmatku, kata Allah. Artinya apa?
Kalau bangsa Indonesia pengen mendapatkan rahmatnya Allah harus rukun, kompak, bersatu. Termasuk beda agama. Saya dengan Pendeta Gilbert. Saya kemarin bikin acara di Jakarta, dihadiri 250 pendeta. Acaranya buka puasa bersama, padahal yang puasa saya sendiri. Yang hadir pendeta sama romo-romo. Saya bilang, Jenderal, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Apa agamanya burung? Ada dua. Kalau enggak Kristen, burung emprit. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya emprit kaji. Emprit yang kepalanya putih. Emprit kaji, emprit kaji. Bahkan burung gereja sukanya tinggal di masjid. Nggak ada larangan burung gereja dilarang masuk. Malah yang nggak pernah masuk masjid, Pak Haji. Namanya hajingan. Tapi kalau ikan Pendeta Gilbert, agamanya pasti Katolik. Kenapa? Karena yang paling besar namanya Paus. Ada temannya Pendeta Gilbert datang ke pondok, di depan itu Jenderal, sana tuh asrama putra Jenderal, belakang asrama putri, ini masjid. Ada kolam, ada pendeta telepon saya, Gus Miftah boleh nggak saya mancing di kolam ikan pondok? Oh boleh, pendeta silakan datang. Begitu datang mau masuk ke kolam Jenderal, melewati genangan air. Pendetanya bilang, Gus saya nggak boleh kena air, kakinya korengan. Terus gimana pendeta? Mbok saya tolong, saya digendong. Akhirnya pendetanya saya gendong Jenderal. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air, biur. Pendeta tanya, Kiai kenapa saya dilempar ke air? Mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Kiai. Maka Pak Prabowo ini di mana-mana bilang sama saya, Gus, kalau bangsa ini pengen besar, ayo rukun, akur, bersama. Setuju? Gak usah saling menjelek-jelekkan. Saya bilang, saya mendukung, mendorong Pendeta Gilbert dan orang Kristen untuk masuk gereja. Kenapa? Karena gereja itu sarana orang Kristen untuk menjadi baik. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Saya mendorong orang Islam untuk masuk masjid. Kenapa? Karena masjid itu sarana untuk orang Islam supaya menjadi baik. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya baik, Indonesia aman. Betul? Maka beda agama itu, orang beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Tepuk tangan untuk Indonesia. Nah, maka kalau kita akur, Indonesia makmur. Nomor dua apa? Kata Allah kepada Nabi Musa, kalau pengen aku menurunkan rahmat, kamu cari wali Allah namanya Bareh. Nabi Musa tanya, saya itu nabi, masa saya disuruh mencari wali? Kenapa? Jawabannya Jenderal, innahu yudhikuni fil yaumi salasa marot. Kenapa? Karena si Bareh itu kata Allah membuat saya tertawa sehari minimal 3 kali. Jadi mohon maaf, Allah itu juga bisa diajak guyon. Juga bisa diajak guyon. Makanya kalau saya jadi Pak Prabowo, besok doanya begini, ya Allah, saya besok nyalon presiden lagi. Sudah 2 kali nggak jadi, ya Allah, masa besok nggak jadi lagi, ya Allah, kira-kira begitu. Allah langsung nyoh tak kasih Pak Prabowo, begitu Jenderal. Pakai guyon saja. Betul. Allah itu senang sama orang lucu seperti Barek. Makanya Pak Prabowo juga senang sama Gus Miftah, karena Gus Miftah ganteng. Kita jaga kekompakan. Kalau presiden saya besok siapa yang jadi, Allah sudah tulis di Lauhil Mahfud, betul? Cuman memang
Menurut, bukan survei. Kok survei? Menurut Firosat Ronggo Warsito, rata-rata presiden Indonesia itu belakangnya O. Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Besok berarti aku nggak kampanye. Saya cuma ingat satu hal yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur. Satu, Gus Dur pernah bilang apa? Orang yang paling ikhlas di Indonesia itu adalah Pak Prabowo. Betul? Pak Prabowo itu saya sampaikan, Jenderal mohon izin, ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa Gus? Iya, itu akhlaknya Pak Prabowo. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Nah, sebelum Jenderal sambutan, karena ada Pendeta Gilbert, kan pengen tahu khotbahnya orang Kristen itu seperti apa. Coba minta mic-nya, minta mic-nya. Oh ada. Ini untuk Jenderal, itu untuk Jenderal, untuk Jenderal. Nah, saat enggak mana Deddy Corbuzier masuk Islam melalui saya? Enggak. Deddy Corbuzier Jenderal, Islamnya di sini. Dia datang ke sini, saya marahin. Kenapa kamu pindah agama? Kamu jadi orang Kristen seminggu sekali nggak pernah ke gereja kok, tak bilang begitu. Sorry Gus, gerejaku gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Matamu tak bilang gitu. Nah, jeleknya orang Indonesia itu satu. Kalau pindah agama, nggak bisa move on. Orang Islam masuk Kristen, menjelek-jelekkan Islam. Orang Kristen masuk Islam, menjelek-jelekkan Kristen. Nggak boleh. Meyakini agama yang kita peluk benar, hukumnya wajib. Tapi bukan berarti diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Nggak boleh. Betul. Tapi juga orang kebablasan Jenderal. Orang mengatakan begini, semua agama itu benar titik. Saya juga nggak setuju. Itu masih koma. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama baik, saya setuju. Nggak ada agama mengajarkan kebencian, keburukan. Tapi kalau kebenaran, bagi penganutnya. Kalau semua agama benar bahaya. Nanti gosipang tiap hari ganti agama. Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, Kemis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Dharma Gandul, Minggu Gandul Mbah Dharma. Itu gak boleh. Ini gondal gandul. Tapi juga Jenderal, dulu ada yang ngawur. Di Indonesia itu konflik agama gara-gara kolom agama dalam KTP. Itu diskriminatif. Maka waktu itu diusulkan kepada Mendagri Cahyokumolo supaya kolom agama dalam KTP dihapus saja. Saya bilang, saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus, betul? Karena itu identitas kebanggaan, nama Gilbert agama Kristen. Masuk surga, KTP-nya. Saya nggak setuju. Kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya tidak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Enggak ya? Sorry, saya setia. Jangan ganggu saya. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.